kandidat presiden sudah mendapatkan nomornya masing-masing. Pak Anies nomor 1, kemudian Pak Prabowo nomor 2, dan Pak Ganjar nomor 3. Nah, yang ingin saya prediksi di sini adalah elektabilitas mereka saat ini setelah mendapatkan nomor-nomornya seperti apakah. Nah, nomor 1 itu lambang dari seorang pemimpin memiliki jiwa pendobrak. Kemudian nomor 2 lambang dari sebuah komunikasi, mediasi yang baik. Nomor 3 lambang dari sebuah kreativitas dan orangnya nggak bisa diam. Mari kita lihat bagaimana elektabilitas mereka bertiga untuk saat ini ya, per hari ini. Yang pertama nomor 1 Pak Anies. Elektabilitas Pak Anies dengan Gus Imin bagaimanakah kondisinya saat ini? Elektabilitas Pak Anies dan Pak Imin. Ada simbol cangkir 4 teman-teman. Nah, cangkir 4 ini lambang dari Pak Anies dan Kak Imin harus bisa lebih dekat dengan rakyat Indonesia, harus lebih kembali mengiklankan dirinya, menjalin komunikasi, menjalin kedekatan dengan rakyatnya. Karena di mana simbol ini melambangkan kurangnya mereka interaksi dengan rakyat. Nah, ini ya. Walaupun dalam di video banyak sekali ketika Pak Anies ini turun ke bawah, banyak sekali masyarakat yang datang saat itu kalau di videonya. Tapi nggak tahu kenapa kartu ini keluar. Berarti disarankan Pak Anies dengan Pak Imin harus lebih lagi terjun ke bawah, jalin komunikasi dengan generasi muda, juga generasi manula tua. Ya, harus ada komunikasi yang lebih intens lagi sehingga memiliki dukungan yang lebih banyak lagi nantinya. Kartu yang kedua, ada kesadaran, ada semangat, ada perubahan. Nah, ini sesuai dengan moto mereka, visi mereka, adanya perubahan. Ini keluar, kesadaran, kebangkitan, dan perubahan. Ada perencanaan-perencanaan di sini untuk mematangkan dari kemenangan mereka. Bagus. The Sun, matahari, di mana penggemarnya juga banyak untuk Pak Anies ini. Satu kartu lagi untuk Pak Anies. Ada simbol 10 koin, di mana penggemarnya ini ada ada klik terhadap Pak Anies dikarenakan misi dan visinya yang dirasa sama oleh pendukungnya. Jadi kartunya Pak Anies ini 4 positif, 1 negatif ya. Yang negatif ini tadi yang dinasehatkan untuk bisa lebih kembali terjun ke bawah atau melakukan sebuah pertemuan entah dengan mahasiswa, dengan kalangan dan lain sebagainya. Di sini masih ada kekurangan di situ ya untuk Pak Anies. Tapi yang di lainnya ini sangat bagus untuk Pak Anies. Kemudian bisa dikatakan dari kubu Pak Anies ini sudah tenang. Sudah tenang, tinggal bagaimana dia menjalin kedekatan dengan rakyat, itu aja yang dibutuhkan. Yang kedua untuk Pak Prabowo dengan Gibran. Bagaimanakah elektabilitasnya mereka berdua? Ada simbol 7 pedang. Perencanaan diam-diam. Nah, perencanaan diam-diam ini bisa dilakukan dari orang-orang di sekitar mereka sendiri atau dilakukan oleh rival-rivalnya dari mereka. Nah, kita juga tahu saat ini kan antaranya kubunya Pak Prabowo dengan kubunya Pak Ganjar kayaknya bersih tegang ya. Nah, ini juga simbolnya keluar. Hati-hati adanya perencanaan diam-diam. Selanjutnya ada The Chariot, kereta menuju ke sebuah harapan yang lebih baik lagi. Nah, tapi sayangnya kereta ini ada 2 kuda, 2 hitam, 1 kuda hitam dan 1 kuda putih yang melambangkan sebuah pilihan yang diambil yang harus sesuai dengan kondisi saat ini yang akan bisa memantapkan mereka menuju ke target yang lebih baik lagi. Jadi harus sesuai, harus benar-benar tepat kebijaksanaannya baru bisa melangkah ke yang lebih tinggi lagi. Ada simbol ratu. Nah, ratu tongkat ini siapakah yang bermain di dalam hubungan Gibran dengan Pak Prabowo ini? Karena ada simbol ratu tongkat.
Nah, ini simbol dari seorang wanita yang memiliki jiwa welas kasih dan ketegasan dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, Ratu Tongkat ini juga bisa simbol dari seorang laki-laki tapi memiliki jiwa keibuan. Siapakah ini ya? Kemudian Gibran dengan Pak Prabowo. Ada The Hermit. The Hermit ini diharapkan ada introspeksi diri, diharapkan juga ada merenung ke dalam mengambil kebijaksanaan yang akan datang, sehingga kebijaksanaannya ini bisa diterima oleh masyarakat, juga bisa menenangkan. Nah, kenapa begitu? Karena ini tadi udah ada tanda-tanda konflik. Nah, konflik ini bisa konflik di intern mereka, juga bisa konflik di eksternal mereka, karena mereka ini kan koalisi gemuk, teman-teman. Koalisi gemuk itu riskan sekali adanya beda pendapat. Makanya di sini sebelum mengambil sebuah keputusan harus direnungkan ke dalam. Karena koalisi gemuk itu tadi sangat riskan adanya perpecahan. Selanjutnya untuk Pak Prabowo dan Gibran, kartunya ada simbol Raja Tongkat. Nah, Ratu Tongkat dan Raja Tongkatnya ini berada di koalisinya Pak Prabowo dengan Gibran, yang artinya dukungan untuk Gibran dan Pak Prabowo ini luar biasa dari seorang ratu. Apakah ini adalah ratu dan dari seorang raja, dari seorang pemimpin Indonesia yang berada di belakang dari Pak Prabowo dengan Gibran ini. Dan tentunya dengan adanya hal-hal semacam ini akan akan memudahkan dari koalisinya Prabowo dengan Gibran ini menuju ke ini tadi, proses yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Tapi di sini disarankan sebelum mengambil sebuah keputusan harus melihat kondisi yang ada, harus merenung ke dalam, harus ada ketenangan dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, selanjutnya untuk Pak Ganjar, bagaimanakah elektabilitasnya Pak Ganjar saat ini? Elektabilitasnya Pak Ganjar saat ini. Ada simbol halaman cangkir. Halaman cangkir ini lambang dari penggemarnya yang banyak. Penggemarnya yang datang ke Pak Ganjar. Kemudian adanya sebuah impian. Nah, impian ini kalau kamu bermimpi kan harus diwujudkan. Nah, dalam mewujudkan mimpi, kalau kamu salah mengambil kebijakan bisa gagal. Tapi kalau mengambil kebijaksanaan yang tepat bisa tergapai impianmu. Jadi di sini adanya pengikut-pengikut Pak Ganjar yang memiliki mimpi di sini, agar impiannya itu bisa terwujudkan ketika Pak Ganjar menjadi presiden, seperti itu. Kemudian dari Pak Ganjar elektabilitasnya ada 10 cangkir. 10 cangkir yang mendukung Pak Ganjar ini juga banyak. Yang respect kepada Pak Ganjar ini juga banyak, makanya dilambangkan 10 cangkir. Ya, selanjutnya 2 kartu lagi untuk elektabilitas Pak Ganjar. Ada 3 tongkat. 3 tongkat ini lambang adanya sebuah kerjasama. Tapi 3 tongkat ini juga ada simbol bulan. Simbol bulan ini simbol sebuah masa lalu yang membuat ada kekhawatiran. Nah, tentunya ini ada kaitannya dengan dimana dari keluarga Pak Jokowi hengkang dari PDIP. Dan disinilah juga ada kekhawatiran-kekhawatiran tersendiri dari PDIP terkait nanti pemilu di tahun 2024. Tapi di sini PDIP tetap berusaha untuk tegar dan tetap berusaha menjalin kerjasama. Dan juga ada simbol perahu layar, sebuah pergerakan. Kemudian untuk Pak Ganjar ada 2 cangkir, menjalin sebuah hubungan yang baik dengan rakyatnya. Jadi di sini teman-teman, untuk Pak Ganjar ini memiliki pengikut yang banyak, di mana pengikut ini memiliki satu misi, satu visi dengan apa yang udah disampaikan Pak Ganjar. Makanya di sini ada simbol halaman cangkir, juga ada simbol 10 cangkir.
Nah, tapi sayangnya di sini di punyanya Pak Ganjar ini karena adanya gonjang-ganjing dengan keluarga Pak Jokowi, makanya di sini masih ada kekhawatiran-kekhawatiran yang akan terjadi ke depannya, yang bisa dikatakan penggombosan suara. Tapi di sini masih berusaha untuk bisa meraup dari dukungan yang lebih banyak lagi ya. Jadi intinya di sini koreksi-koreksi dari kubunya Pak Anies harus lebih dekat lagi kepada rakyatnya. Sedangkan Pak Anies ini kondisi koalisinya udah stabil, udah baik-baik saja, tidak gonjang-ganjing. Terus dari kubunya Pak Prabowo dengan Gibran, hati-hati adanya perencanaan diam-diam yang bisa dilakukan dengan di tubuh koalisi atau di luar dari koalisinya. Dan di sini dua ratu dan raja sudah berada di kubunya Pak Prabowo dengan Gibran, yang artinya ada seorang pemimpin atau seseorang yang berkuasa di belakang mereka, dan itu tentunya bukan rahasia lagi. Dan di kubunya Pak Ganjar pendukungnya luar biasa, dicintai oleh rakyatnya, tapi di sini ada kewas-wasan karena gonjang-ganjing di mana keluarga Pak Jokowi sudah hengkang dari PDIP. Seperti itu ya teman-teman, elektabilitasnya saat ini saya tidak bisa memberikan nomor-nomornya. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, karena masing-masing memiliki sisi negatif dan sisi positifnya. Kalian saja yang menilai siapa yang lebih kuat di antara ketiga kandidat.